semua review situs ya atau website untuk pencarian jurnal Scopus. Barangkali ini sudah sangat familiar, namun tidak ada salahnya kita share, kita review kembali. Cuman yang menarik adalah ini saya membandingkan, mereview ya 3 alternatif pencarian jurnal Scopus. Mungkin sesuai dengan scope, sesuai dengan jurnal, bahkan sesuai dengan abstrak dari penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, review pertama nih Bapak Ibu dari situs atau website Simago ya, Simago GR. Ini saya kira sangat populer dan teman-teman Bapak Ibu saya yakin ini sudah menggunakan dengan situs ini ya, sudah sering mungkin, tapi tidak ada salahnya. Nah, ini salah satu review yang pertama ya, Simago. Nah, di sini kita bisa pilih ya alternatif dari area subjek kita. Pokoknya dari saya nih tentang ekonomi. Kemudian kita coba daerahnya, kemudian juga negara ya, kemudian juga banyak ini alternatif. Coba kita lihat kategori tetap ya, kemudian negara ya, regionnya, country-nya kita ambil mungkin yang lebih luas, pokoknya di Eropa ya. Nah, ini sudah terlihat ya beberapa alternatif jurnal di bidang bisnis, akuntansi, dan manajemen. Nah, ini mulai dari kuartil 1 sampai kuartil 4 ini disajikan. Nah, ini saya yakin sudah sering ini. Namun kita tidak bisa spesifik ya, memilih ya nama jurnal. Tidak perlu cemas Bapak Ibu, kita bisa ketik di sini pokoknya tentang jurnal-jurnal yang dengan title, dengan judul umpamanya entrepreneur ya. Entrepreneurship. Nah, entrepreneur. Coba kita search ya. Kata kunci judul-judul jurnal Scopus dengan kata kunci entrepreneur, baik entrepreneur ini sudah disajikan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kita klik kanan mungkin. Kita coba klik kanan, kita buka situsnya. Nah, namun salah satu kekurangan dari situs Simago ini ya Bapak Ibu, ini kita tidak bisa melihat kecocokan dari artikel yang kita buat ya, kemudian dari title, kemudian abstrak, dan yang kedua adalah kita tidak tahu ini ya APC-nya berapa, author fee-nya berapa ya. Ini kita tidak tahu secara langsung, kita harus lihat ke situs masing-masing jurnal ya, ke homepage ya, dan ini membutuhkan sedikit proses ya, harus diteli satu-satu, harus dicek. Nah, oleh karena itu salah satu kekurangannya itu tadi ya Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat spesifik dari apakah ada kecocokan dari artikel yang kita tulis, yang sudah kita lakukan di paper kita. Kemudian juga yang kedua adalah tentang APC ya, ataupun author fee-nya. Nah, oleh karena itu kita coba review ke situs atau website berikutnya. Nah, kalau di website yang kedua ini adalah di WOS atau Web of Science ya, Web of Science ya. Ini kita harus daftar dulu karena dulu saya bikin akun Pablon ya, sehingga saya harus punya akun. Nah, Bapak Ibu coba saja. Ini saya kebetulan sudah login. Kemudian di website Science ini salah satu keunggulannya adalah kita bisa mencocokkan judul artikel kita dan abstrak kita yang kemudian di-match-kan ya, dicari itu, disandingkan ke jurnal-jurnal yang memiliki kemiripan ya tinggi dengan artikel yang kita buat. Ya, meskipun di Web of Science ini tidak 100% jurnal Scopus ya, namun bisa dikatakan mayoritas ini adalah jurnal-jurnal juga yang terindeks oleh Scopus. Kita langsung coba saja ya, kita klik match manuskrip.
Bapak Ibu. Kita coba. Nah, di sini sudah ada title, kita coba pindahkan ya yang kita telah buat. Nah, sehingga kita sudah punya alternatif tujuan dari jurnal Scopus yang akan kita tuju. Nah, ini kita copy, kita pindahkan ke title sini. Kemudian juga abstraknya, jangan lupa Bapak Ibu abstraknya. Nah, ini abstraknya. Kita pindah juga. Nah, setelah itu pastikan abstraknya juga memuat hasil ya. Karena nanti yang akan dicocokkan adalah mulai dari latar belakang, kemudian juga hasil dari penelitian kita. Nah, ini langsung kita klik find journal. Kita tunggu beberapa saat. Mungkin mudah-mudahan tidak lama ya Bapak Ibu. Kita tunggu. Nah, sudah mulai tampak ya. Ini beberapa alternatif dari pencarian yang sudah kita lakukan tadi Bapak Ibu. Nah, di sini menariknya salah satu keunggulan ya Bapak Ibu. Keunggulan di sini adalah tingkat skor ya, skor kecocokan ya. Skor kecocokannya ini sudah diberikan rating yang mulai teratas sampai paling bawah di sebelah sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini match score. Nah, di sini 0,99 yang paling tinggi, ini nama publishernya, kemudian jurnalnya, websitenya, ini semuanya diberikan. Nah, Bapak Ibu tinggal mencari ya, mencocokkan mungkin dari negaranya, kemudian juga dicek scope-nya. Saya yakin kalau scope-nya mendekati sangat cocok ya, karena ini dari skor kecocokannya saja sudah sangat tinggi. Ini ada Pertanika Journal of Social Science and Humanities, ini di Malaysia ya. Ini juga pernah nih saya coba ya. Kemudian Journal of Psychology in Africa ya, silahkan Bapak Ibu. Nah, sekali lagi di Web of Science ini kelebihannya diberikan alternatif ya, kecocokan kemiripan dari jurnal sesuai dengan judul dan abstrak kita. Nah, di kiri sebelah sini juga ada filternya sebenarnya Bapak Ibu. Bisa mulai dari bahasa pengantarnya, frekuensinya ya, ini bisa difilter, kita filter. Kemudian kategorinya ini semua bisa kita filter, apakah open access-nya dan sebagainya ya. Ini semua bisa kita filter. Nah, ini silahkan Bapak Ibu coba ya. Nah, yang terakhir, karena di Web of Science juga ada keterbatasan, yaitu keunggulannya tadi match score-nya ada. Keterbatasannya kita nggak tahu ini APC-nya ya, tuition fee-nya, tuition fee bukan ya, author fee-nya ya, author fee-nya kita tidak tahu ini. Nah, oleh karena itu kita coba review website yang ketiga, mudah-mudahan bisa kejawab, yaitu di Journal Finder. Ini punya Elsevier, ini punya Scopus juga ya. Nah, Simago, kemudian Elsevier ini satu rumah ya sepertinya. Nah, ini kita cocokkan match my abstract ya, karena abstrak tadi sudah kita copy, coba kita copy lagi. Kemudian find journal. Nah, apa yang kita bisa lihat Bapak Ibu teman-teman semuanya, silahkan dicoba keunggulannya ya. Kita cerita keunggulannya dulu ya. Nah, keunggulannya tadi karena kekurangan dari Web of Science, kemudian Simago, itu tidak bisa kita melihat secara langsung APC atau biaya publikasi ya. Mana nih? Belum keluar, tadi sudah keluar ya. Sedangkan di Journal Finder itu langsung kelihatan Bapak Ibu, langsung kelihatan berapa ya APC-nya. Nah, ini sudah bisa lihat nih, ada 2100, ini mahal sekali ya.
Kemudian apalagi kelebihannya, ada berapa probabilitas diterima nih, acceptance rate-nya berapa nih, 27%, ini saya kira kecil juga ya. Kemudian berapa minggu nih keputusan pertama kali ya dilakukan setelah manuskrip kita itu dikirimkan, rata-rata itu 6 minggu. Nah, butuh publikasinya rata-rata itu 4 minggu. Apalagi kita lihat ke bawah. Nah, ini ada Helion, ada 2100 ya. Back faktornya juga ada. Acceptance rate-nya 20%. Nah, ini salah satu kelebihan ya. Nah, ini juga selain APC, kemudian juga kita bisa lihat acceptance rate-nya. Kita juga bisa lihat nih ya, text match score-nya. Ya, ada berapa kotak nih, ada 5 kotak ya. Ini kotaknya hanya 1 kotak nih ya. Nah, artinya kecocokan dari abstrak kita di jurnal ini hanya 1 ya, ini 1 kotak, berarti maknanya masih rendah sebenarnya. Nah, ini ada juga yang free of charge. Nah, ini betulan free of charge langsung ya. Nah, akses ini kelihatan, ini jurnal apa ya, Pak Ibu. Nah, Prosedia Computer Science. Nah, betul nih saya bidangnya bukan komputer. Jadi mungkin ada komputer yang apa ya, yang relevan dengan abstrak saya. Namun saya tidak bisa memilih ya skop-skop jurnal yang di luar ekonomi, karena nanti emang sangat mempengaruhi penilaian asesor dalam kenaikan jabatan fungsional. Nah, yang saya pernah dengar dan simak adalah asesor itu harus memastikan bahwa artikel kita itu masuk ke skop dari jurnal yang kita publish ya. Pastikan itu masuk ya, kata-kata kunci dari artikel kita tuh masuk ke list scope dari jurnal tersebut. Oke. Nah, barangkali ini saja Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ada 3 review ya alternatif pencarian jurnal. Saya kira ada plus minusnya dan ini kita kembalikan ke kita masing-masing. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang jelas ketiga situs ini sangat membantu kita dalam menemukan jurnal Scopus target sesuai dengan artikel kita. Sampai jumpa di konten berikutnya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.